Baiklah, selamat siang semuanya. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah percobaan makanan, di mana kami mengambil tema Production of Gluten-Free Bread with Flour and Chia Breads, atau produksi roti bebas gluten dengan tepung dan biji chia. Di mana kami beranggotakan ada Dengsi Marinda Simanjuntak, Dewi Maharani, Evinia Panggabean, Intan Sevira Amelia, Iren Sialoho, Mairani Ermelinda Panjaitan, Ninda Sari, Suci Arya Alfani, dan juga Wiwi Berutu. Baiklah, pemateri pertama saya silahkan. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu penyakit celiak adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh intoleransi gluten permanen pada individu yang memiliki kecenderungan genetik. Penyakit ini ditandai dengan kerusakan permanen pada mukosa usus yang disebabkan oleh konsumsi gluten, dengan pemulihan lengkap mukosa akibat penghapusan gluten dari makanan. Pasar untuk produk bebas gluten telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan yang luar biasa didorong oleh peningkatan pesat dalam insiden global patologi terkait dengan asupan gluten, dikombinasikan dengan keyakinan yang berkembang bahwa produk bebas gluten dikaitkan dengan gaya hidup yang lebih sehat. Selanjutnya tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi roti bebas gluten dengan menambahkan cheese atau tepung chia. Formulasi roti bebas gluten dikembangkan dengan menambahkan 2, 4, 6, 8, dan 10% chia seed atau tepung. Berdasarkan tepung beras dan kemudian dievaluasi komposisi proksimal dan karakteristik fisik, teknologi, dan sensoriknya. Penambahan tepung chia dan biji chia ke roti bebas gluten memberikan peningkatan kandungan protein yang signifikan atau lebih dari 70%, sehingga meningkatkan kualitas nutrisinya. Selanjutnya metode. Yang pertama yaitu persiapan roti bebas gluten. Formula roti bebas gluten disiapkan sesuai modifikasi. Roti bebas gluten kontrol, roti bebas gluten, dan tambahan 2, 4, 6, 8, dan 10% chia seed atau tepung chia. Tepung beras disiapkan. Konsentrasi yang ditentukan melalui tes di mana konsentrasi biji chia dan tepung yang berbeda diuji. Bahan kering dicampurkan menggunakan mixer planet dengan kecepatan rata-rata 1 menit. Kemudian minyak dan air ditambahkan dan dicampur selama 9 menit dengan mempertahankan kecepatan rata-rata. Massa yang dihasilkan dalam wadah dalam oven fermentasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 60 menit untuk tahap fermentasi pertama. Selanjutnya, 175 gram adonan ditempatkan di penerima yang cocok untuk roti, dan fermentasi kedua dilakukan selama 55 menit pada 30 derajat Celcius. Setelah itu, adonan dipanggang pada suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit dalam oven listrik. Setelah pendinginan pada suhu kamar, roti bebas gluten diiris untuk analisis lebih lanjut. B. Komposisi terdekat dan nilai gizi. Kontrol dan roti bebas gluten dengan biji chia dan tepung chia dilakukan sesuai dengan AOAC. Kelembaban abu, protein, dan kandungan lipid ditentukan. Kandungan karbohidrat diperoleh dengan selisih 100 dengan jumlah komponen lainnya.
Nilai kalori roti bebas gluten dihitung menggunakan koefisien Atwater berdasarkan koefisien kalori yang sesuai dengan kandungan protein, karbohidrat, dan lipid. Selanjutnya yang C, evaluasi teknologi dan fisik kimia roti bebas gluten. Volume tertentu, volume spesifik, diperoleh dari rasio volume nyata roti bebas gluten terhadap berat menggunakan biji millet menurut AACC 2000 setelah dipanggang. Skor total roti bebas gluten diberikan menggunakan lembar kerja LDAS, mengevaluasi karakteristik internal dan eksternal dengan nilai maksimum 100 poin. Irisan tengah setiap roti menjadi sasaran evaluasi teknologi yang melibatkan aspek kualitas seperti struktur internal dan eksternal, simetri, biji-bijian, tekstur, rasa, warna, dan rasa remah dan kerak. Yang D, kerugian saat memanggang. Produk dievaluasi untuk kehilangan massa selama pemanggangan menurut persamaan yang mencantumkan massa bebas gluten sebelumnya, komposisi terdekat dan nilai kalori dan setelah atau M roti memanggang. Next. Yang E ada evaluasi sensorik. Evaluasi sensori dilakukan untuk memverifikasi penerimaan roti bebas gluten dengan penambahan tepung chia dan biji chia oleh masyarakat konsumen. Analisis dilakukan dengan 100 panelis non-celiak, konsumen roti pria dan wanita. Analisis dilakukan pada suhu ruang pada ruangan tertentu, di mana penulis menerima sampel roti berupa irisan roti setebal 1 cm di atas piring putih, segelas air, dan formulir evaluasi sensorik. Untuk menilai penerimaan konsumen, mereka mencicipi sampel roti dan menilai mereka menggunakan skala hedonis 9 poin, di mana 1 setara dengan sangat tidak suka dan yang ke-9 sangat suka. Yang F, analisis statistik. Semua penentuan dilakukan setidaknya dalam 3 rangkap. Data dibandingkan menggunakan analisis varians atau ANOVA, dan nilai rata-rata yang diperoleh dibandingkan menggunakan two-case melalui perangkat lunak statistika 5,0 dengan signifikan statistik ditetapkan pada P lebih kecil dari 0,05. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan bagian pertama, komposisi terdekat dan nilai kalori, di mana komposisi proksimal roti bebas gluten kontrol dan roti bebas gluten yang ditambahkan tepung sia dan biji sia ditunjukkan pada meja kedua, di mana penambahan biji sia dalam bentuk utuh atau sebagai tepung menyebabkan penurunan kadar air dibandingkan dengan roti bebas gluten kontrol. Pada roti yang diproduksi dengan sia, ditemukan bahwa penambahan konsentrasi yang lebih tinggi dari 6% tidak menyebabkan perbedaan kadar air yang signifikan. Berbeda dengan penelitian ini, Huerta pada tahun 2018 ketika mereka mengganti bagian metilselulosa untuk tepung sia dan roti bebas gluten, ditemukan peningkatan kadar air, di mana di dalam meja 2 dengan konsentrasi tepung sia F10 tertinggi dan didapatkan peningkatan kadar protein sebesar 81,0%. Dan yang pertama, dengan konsentrasi siasid S10 tertinggi diperoleh peningkatan sebesar 72,6%. Roti bebas gluten biasanya memiliki kandungan protein yang lebih rendah jika dibandingkan dengan roti gandum, sehingga penambahan tepung sia dan biji sia bermanfaat, meningkatkan nilai gizi produk ini. Mengganti 7,5% campuran bebas tepung, beras dan tepung kedelai untuk tepung sia,
Huerta dan kawan-kawan pada tahun 2018 memperoleh peningkatan hanya 19,1%, di mana kadar abu roti meningkat dengan meningkatnya konsentrasi biji atau tepung sia, karena adanya mineral di dalam biji. Kandungan karbohidrat menurun karena peningkatan kandungan protein dan kandungan lipidnya. Nilai kalori tetap sangat mirip di semua formulasi dievaluasi. Nilai kalori menurun karena porsi lipid juga menurun. Karena untuk penentuan nilai kalori kandungan lipid menyumbang 8 kilokalori per gram, sedangkan protein dan karbohidrat menyumbang 4 kilokalori per gram. Oleh karena itu, komposisi proksimal tidak terpengaruh oleh bentuk tambahan sia atau utuh atau tepung. Selanjutnya, penambahan sia segera secara signifikan meningkatkan nilai gizi roti tanpa gluten, terutama pada kandungan proteinnya. Evaluasi teknologi roti bebas gluten. 1. Volume tertentu. Ditemukan bahwa penambahan tepung cia dalam bentuk utuhnya merusak integritas struktural adonan yang dihasilkan dan kemampuan selanjutnya untuk menahan gas. Penambahan biji cia karena komponen cia lebih mudah dihubungkan dengan bahan lain. Meningkatkan viskoelastisitas adonan, mensimulasikan jaringan gluten dan membentuk volume roti yang lebih besar. Ukuran partikel tepung merupakan faktor kunci dalam meningkatkan karakteristik roti. Ketertarikan pada partikel halus baru-baru ini meningkat karena kemungkinan partikel yang lebih kecil akan mengubah atribut akhir dan pengembangan proses menawarkan kemungkinan untuk aplikasi. 2. Keteguhan remah roti. Karena teksturnya yang buruk, roti bebas gluten diketahui mudah pecah di mulut yang umumnya membuatnya kurang enak. Oleh karena itu, peningkatan kekencangan roti jenis ini bisa menjadi manfaat teknologi. Roti yang ditambahkan tepung cia menunjukkan nilai kekerasan yang tinggi. Efek ini bermanfaat untuk roti bebas gluten karena sangat rapuh karena tidak ada jaringan kental gluten yang mempertahankan struktur roti. Ketiga, kerugian saat memanggang. Nilai baking loss bervariasi antara 10,57 dan 13,24%, kecuali roti yang ditambahkan dengan 8 dan 10% chia seed. Semua produk menunjukkan penurunan baking loss dibandingkan dengan roti kontrol yang disebabkan oleh retensi air yang lebih besar dalam roti selama memanggang sebagai akibat penambahan chia seed dan cia tepung. Keempat, skor total. Semua roti memiliki skor lebih tinggi daripada roti kontrol. Roti bebas gluten dengan penambahan chia seed dengan kadar 2, 4, dan 6% merupakan roti dengan skor tertinggi untuk level di atas 6% dari penambahan nilai skor menurun. Yang kelima warna.
warna roti bebas gluten dipengaruhi secara nyata oleh penambahan chiaseed dan tepung. Dimungkinkan untuk mengamati bahwa warna remah roti bebas roti bebas gluten lebih terpengaruh daripada warna kerak dengan penambahan tepung biji chia. Semakin tinggi konsentrasi chia seed atau tepung yang ditambahkan, semakin rendah luminositasnya. Karena itu remah rotinya menjadi gelap. Begitu juga dengan kulitnya. Memiliki warna yang lebih terang dari roti gandum adalah salah satu kelemahan dari roti bebas gluten, dan konsumen lebih menyukai warna yang lebih gelap yang dibentuk dengan memasak melalui reaksi Maillard-Simpson 2020. Dalam penelitian ini, roti dan chia seed dan tepung lebih gelap dari roti kontrol. Selanjutnya, evaluasi sensorik. Untuk melakukan evaluasi sensorik, formulasi dengan tepung chia 4% dan biji chia 6% dipilih karena memiliki karakteristik teknologi terbaik. Di gambar 1 menunjukkan hasil tes penerimaan dan niat beli roti bebas gluten. Dan menurut hasil yang ditunjukkan pada gambar 1 di atas, kita dapat melihat bahwa kontrol roti bebas gluten, roti dengan penambahan tepung chia, dan roti dengan penambahan chia seed diterima dengan baik oleh konsumen karena penerimaan globalnya sejalan dengan penerimaan minuman yang diperlukan suatu produk untuk diterima di pasar. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara roti yang dievaluasi sehingga dapat disimpulkan bahwa roti dengan penambahan chia seed dengan penambahan tepung chia dan roti standar dinilai sama oleh juri. Roti bebas gluten yang dievaluasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur dengan skor rata-rata sebagian besar antara 6 dan 7 yang menurut skala hedonik sesuai dengan saya menyukainya sedikit dan saya menyukainya secara teratur. Dalam proses evaluasi indra juga ditanyakan niat membeli roti asalkan tersedia di pasaran. Roti bebas gluten kontrol, roti dengan penambahan tepung chia dan roti dengan penambahan biji chia memiliki skor antara 3 dan 4 yang sesuai dengan mungkin membeli atau mungkin tidak membeli dan mungkin akan membeli dengan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Mengingat bahwa roti yang dievaluasi bebas gluten dan juri yang berpartisipasi dalam evaluasi bukanlah individu celiak. Skor yang dikaitkan dengan roti tersebut sangat memuaskan. Dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Selanjutnya kesimpulan. Roti tepung beras ditambahkan dengan tepung chia dan biji chia dan menghasilkan dalam produk dengan karakteristik teknologi yang baik. Penambahan chia biji dan tepung dalam roti bebas gluten memberikan peningkatan nilai gizi produk, terutama kandungan protein dengan peningkatan lebih tinggi dari 70%. Penambahan tepung chia berpengaruh negatif terhadap volume tertentu tetapi meningkatkan kekencangan remah roti. Di dalam sebaliknya, penambahan biji chia menghasilkan kekencangan yang lebih rendah dan lebih tinggi nilai volume spesifik untuk roti dibandingkan dengan roti kontrol dengan penekanan pada roti dengan 4, 6, dan 8% biji chia. Warna roti dengan chia lebih intens daripada kontrol roti yang merupakan parameter yang sangat positif bagi konsumen. Secara sensorik evaluasi,
Semua roti yang diuji diterima dengan baik oleh konsumen, memperoleh nilai penerimaan global di atas 70% tanpa perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan kami dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selamat siang.